Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru ya terkait P3K Guru di tahun 2022, yang mana di sini jelang pembukaan pendaftaran ya di portal SSCSN tentunya ada kondisi verbal dikunci ya. Nah, di sini banyak yang mempertanyakan apakah kondisi verbal apabila sudah dikunci, apakah sudah aman bagi P1, P2, P3, P4, P3K Guru? Karena akan ada integrasi sistem data yang mana SSCSN otomatis akan menarik data GTK. Oke, sebelum kami menjawab apakah kondisi verbal dikunci aman ya bagi P1, P2, P3, P4, P3K Guru tahun 2022, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi baru-baru saja ya untuk progres update SSCSN di portal Kemendikbud itu mengalami progres yang sangat luar biasa, yang mana untuk analisis beban kerja ini sudah full Bapak Ibu ya. Jadi akan masuk ya mulai hari ini integrasi sistem data. Jadi Bapak Ibu perlu memahami bahwasanya integrasi sistem data itu berguna atau berfungsi untuk menarik data P1, P2, P3, P4 agar nantinya pada saat Bapak Ibu mendaftar atau login di SSCSN, maka sistem SSCSN akan bisa mendeteksi atau mengenali secara otomatis kategori Bapak Ibu. Apakah nantinya Bapak Ibu adalah P1, P2, P3, dan P4. Dan sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Kemendikbud bahwasanya untuk data administrasi pelamar prioritas 1 itu yang akan diambil adalah data tahun lalu. Betul sekali ya, termasuk juga data verbal Bapak Ibu ya, yang diambil itu adalah data tahun lalu. Tapi kalau misalkan data tahun lalu ada kesalahan dan masuk di tahun 2022, tetap bagi pelamar P1 juga wajib untuk melakukan perbaikan. Seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami, wajib untuk tetap melakukan perbaikan. Nah, sekarang di sini Bapak Ibu bisa memperhatikan bahwasanya di portal SSCSN tampilannya seperti ini. Untuk pengkaitan data ini adalah SSCSN yang di tengah, kemudian nantinya akan menarik data dari Dukcapil ya, yang mana data dari Dukcapil itu akan disesuaikan dengan data yang ada di Dapodik, yang mana data Dukcapil itu akan ada sinkronisasi nik, apakah nik Bapak Ibu itu sudah connect dengan Dapodik, termasuk nama, tempat, tanggal lahir Bapak Ibu yang ada di nik dengan yang ada di Dapodik wajib valid sevalid-validnya. Selain itu nanti SSCSN akan menarik data verbal ijazah, karena data verbal ijazah itu khusus untuk pendeteksian ya secara otomatis apakah nantinya Bapak Ibu itu masuk P1, P2, P3 dan pelamar umum, seperti itu ya. Oleh karena itu secara otomatis pelamar diharuskan terdeteksi di Dapodik atau database THK2 BKN, yang mana untuk Dapodik itu yang akan digunakan untuk database tahun 2022 di SSCSN adalah menggunakan Dapodik tahun 2021, bukan Dapodik tahun 2022. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu mulai hari ini ya, cek-cek data Bapak Ibu di verbal ijazah, cek-cek data Bapak Ibu di Dukcapil ya. Bapak Ibu bisa meminta bantuan kepada operator sekolah, karena operator sekolah itu punya akses untuk mengecek data yang ada di Dukcapil tentunya, dan tentunya juga bisa membuka info masing-masing GTK guru-guru secara individu, seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu guru yang terhormat. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat ya bahwasanya untuk pelamar prioritas 1 itu tetap melakukan seleksi administrasi. Kenapa? Karena seleksi administrasi yang akan diambil adalah seleksi administrasi di tahun 2021. Itu maksudnya ya. Jadi kalau di sini dikatakan prioritas 1 lulus PG, pembuatan akun tidak.
kemudian seleksi administrasi ya. Maksudnya di sini seleksi administrasi ya adalah seleksi administrasi yang diambil adalah seleksi administrasi di tahun 2021. Kalau misalkan seleksi administrasi di tahun 2021 itu sudah valid, aman Bapak Ibu ya. Kalau misalkan di tahun 2021 seleksi data administrasi data individu Bapak Ibu itu ada masalah, Bapak Ibu masih punya kesempatan untuk perbaikinya di tahun 2022 ini. Nah, seperti itu maksudnya ya. Jadi seleksi administrasi iya, tetapi berdasarkan juknis seleksi administrasi yang dipakai adalah seleksi administrasi di tahun 2021 pastinya. Sedangkan untuk P2 dan P3 itu tetap ya mengikuti seleksi administrasi di tahun 2022. Begitu juga dengan pelamar umum, seperti itu. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan itu yang harus Bapak Ibu mengerti. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Terkait dengan status perpal yang dikunci, di sini ada pertanyaan dari subscriber, Min, bagaimana kalau status perpal ijazah ditolak ya? Saya waktu ikut P3 total sudah perpal ijazah dengan metode upload, sekarang sudah berubah status dari selesai. Nah, seperti itu ya. Jadi intinya Bapak Ibu ya, kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan metode upload, intinya tidak ada masalah apa metode API atau metode upload. Apabila menggunakan metode upload, sebaiknya Bapak Ibu koordinasikan dengan Dinas Pendidikan agar cepat diproses, dan intinya status perpal Bapak Ibu itu harus selesai dan kondisi perpalnya dikunci, seperti itu ya. Beda juga kalau misalkan kondisi perpal dikunci tetapi status perpalnya masih dalam pemeriksaan, berarti meskipun kondisi perpal dikunci itu belum aman 100%. Seperti itu ya. Nah, jadi kita lihat di sini ya buktinya, fakta dan buktinya Bapak Ibu ya, bahwasanya terdapat beberapa tahapan yang harus diperhatikan. Jadi ada beberapa status perpal ya. Status perpal dalam proses verifikasi kesesuaian atau pemeriksaan, kemudian status perpal selesai, perbaikan hasil validasi, yaitu kondisi perpal dikunci. Nah, misalkan kondisi perpal Bapak Ibu dikunci, kemudian status perpalnya selesai, inilah yang dikatakan aman. Tetapi kalau misalkan kondisi perpalnya dikunci, tetapi status perpalnya dalam proses pemeriksaan, berarti itu belum aman 100%. Meskipun kondisi perpal dikunci, tetapi status perpal belum menjadi selesai. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu guru. Nah, di sini contoh ya Bapak Ibu admin perlihatkan, ini adalah status metode verbalnya adalah API. Kemudian status verbalnya adalah verbal selesai. Otomatis di poin 10 nanti karena sudah hilang lagi, ini ada update Bapak Ibu, tidak ada masalah. Yang jelasnya status verbal Bapak Ibu itu selesai. Mau kondisi verbal terkunci atau tiba-tiba kondisi verbalnya tidak ada, itu tidak jadi masalah. Nah, jadi kalau status verbal selesai, otomatis nanti kondisi verbalnya pasti terkunci. Tetapi kondisi verbal bisa saja terkunci tapi status verbal tidak selesai, berarti itu yang belum aman 100%. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya, tolong diperhatikan, ini posisinya metode upload ya. Kemudian status perpal menunggu proses. Ini status perpalnya menunggu proses ya. Ini guru PG ya. Kemudian kondisi perpal dikunci ya, betul sekali di poin 10 kondisi perpalnya ini guru adalah dikunci, tetapi belum aman 100% ya. Kenapa dikatakan belum aman 100%? Karena status perpalnya masih menunggu proses. Berarti tidak selamanya kondisi verbal dikunci itu aman. Yang aman itu adalah apabila status verbal selesai dan kondisi verbal dikunci. Kalau kondisi verbal dikunci, status verbal menunggu pemeriksaan, berarti Bapak Ibu harus tetap menunggu tanpa melakukan apa-apa lagi, selain bisa berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat atau operator dinas yang menangani terkait verifikasi verbal ijazah. Apalagi kalau menggunakan metode upload, itu tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak selamanya aman ya untuk kondisi perpalnya dikunci tetapi status perpalnya menunggu pemeriksaan. Jadi kesimpulannya yang paling aman itu adalah kondisi perpal dikunci dan status perpal selesai. Seperti itu ya, itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian kita lanjut lagi. Kan hasilnya seperti ini. Kalau misalkan menunggu pemeriksaan dan sudah diperiksa tiba-tiba status verbal ditolak, maka wajib mengulangi verbalnya dengan menggunakan metode upload. Tetapi kalau menunggu pemeriksaan kemudian selesai diperiksa status verbal selesai dan dikunci, maka itu yang dianggap aman. Seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.